kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, tidak terasa 9 bulan kita bergulat dengan COVID-19. Tetapi Tuhan menyertai kita, dan minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Kita bersama-sama beribadah, ibadah akhir tahun pada hari ini. Oleh karena kesibukan daripada Taman Safari Indonesia, tanggal 31 dan 1 akan dijadikan satu di tanggal 3, di mana tanggal 3 adalah hari Minggu. Kita akan mengadakan ibadah awal tahun dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu mohon untuk boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Hari Rabu nanti memang ditiadakan, tetapi saya akan memberikan arahan sehingga pada jam 6 sampai jam 7 berkesempatan saudara ada dimanapun saudara bisa berdoa melalui arahan dari saya. Demikian juga tanggal 31 ibadah akhir tahun akan ada arahan dengan saya. Kalau saudara melihat nanti pada jam 11.00 23.00 sampai jam 24.00 saudara bisa melihat di grup, dan di situ nanti akan kami sampaikan apa yang harus saudara kerjakan lakukan di dalam ibadah akhir tahun. Kalau saudara ada bersama-sama di tempat ini, silahkan saudara ke pastori. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah di sana, dan itu nanti harapannya saudara bisa bersama-sama dengan kami di situ. Demikian informasinya. Sekali lagi mari terus menjaga protokol kesehatan kita, arahan daripada pemerintah, Bupati Bogor dan juga Taman Safari Indonesia, supaya Pak M3 dijaga, supaya kita menjaga M3 gitu ya, menjaga M3, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Mari silahkan lihat jarak kita, silahkan kalau belum ada yang memakai masker, pakai masker, sehingga semuanya demi dan untuk kenyamanan kita bersama-sama dan secara khusus Taman Safari Indonesia. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan jangan lupa pada tanggal 7 Januari grup Taman Safari Indonesia akan mengadakan Natal bersama. Mari kita berikan yang terbaik. Taman Safari di tempat ini boleh menjadi satu profil ataupun contoh yang terbaik dari Taman Safari yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Masih dalam suasana Natal, tentu kita harus bersukacita. Kita harus penuh dengan kedamaian karena Yesus sudah lahir bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berusaha memberikannya terbaik, yang terakhir dari ibadah kita pada tahun ini. Mari kita bersatu dulu saudara, kita akan sediakan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena begitu besar kasih Allah Bapak Ibu Saudara bagi kita, sehingga Yesus diberikan kepada kita agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita angkat pujian dan sembah kita bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak disembah. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita kembalikan sama-sama pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau
Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita kembali pujian ini dengan penuh pengharapan itu. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. 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 Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini ya Bapa, bagi kami yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah bagi kami, bagi dunia ini Tuhan, sehingga Engkau memberikan anak yang tunggal bagi kami, sehingga kami tidak binasa Tuhan, balik menolak hidup yang kekal. Bapa terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau boleh datang ke dunia ini bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel ya Tuhan, bahwa Engkau berserta kami. Engkau hadir bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Rohul Kudus. Biarlah Tuhan urapi ya Tuhan tempat di mana kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun ya Tuhan, menaungi kami pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan Yesus setiap ibadah kami. Layakkan kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan pada pagi hari ini. Pujian kami, penyembahan kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Merapi setiap hati kami Tuhan, agar kami juga Tuhan dapat menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, sama-sama dikatakan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Masih semangat? Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan datang pujian-pujian sukacita kita kembali. Hai dunia bersukalah, Tuhan kita telah datang. Alam meriah, bernyanyi dengan riang. Dunia bersuka, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah dalam surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, mari kita kembangkan pujian bagi Tuhan. Dunia bersuka, Raja-Mu nobatkan, gunung padang, gunung lembah, kembangkan pujian, kembangkan pujian, kembangkan pujian. Dosa tak lagi berdaya, Tuhan mengetarkan kuasa gelap. Dosa tak lagi berdaya, anugerahnya melimpah, anugerahnya melimpahlah. Gentarkan kuasa gelap, gentarkan kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kini bertata Al-Masih, mari kita sembah Dia. Kini bertata Al-Masih dengan sejahtera, berkahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan kembali mengangkat pujian kita, pujian tema pada bulan ini. Kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan telah hadir bagi kita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, menaik kuat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya tuh. Sama-sama katakan lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dibacaannya bagi kita adalah bacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Amin. Kita akan bersiapkan hati kita untuk memberikan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Irwanto. Kita angkat pujian untuk penghantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hadirat-Mu Tuhan kami bersujud menikmati kehadiran-Mu. Kami buka hati Tuhan karena kami sudah siap mendengar suara-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh heran menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita kembali angkat pujian ini. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Mari buka hati kita. Buka
bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kami boleh belajar untuk merendahkan hati kami, untuk mendengar suara Tuhan, menikmati berkat Tuhan, membuka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir di 2020. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena Tuhan kita, Tuhan yang terus menyertai dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita menyadari bersama-sama bahwa ada hal-hal yang terkadang proses yang terjadi selama COVID-19 ataupun mungkin Januari 2020 sampai 31 Desember besok 2020 sangat berat. Tetapi kita boleh menyadari bersama-sama bahwa apa yang sedang Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan mau supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan. Saudara sekalian, memang kalau kita bertanya di dalam hati kita atau bertanya secara pribadi, apakah kita adalah seorang yang disertai oleh Tuhan? Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan? Saya yakin saudara akan mengatakan, ya, saya disertai oleh Tuhan dengan berbagai-bagai pengalaman-pengalaman yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi kita bersama-sama, pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, di mana Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberikan penyertaannya bagi kita, di tengah-tengah proses-proses yang mungkin amat sangat berat, yang harus kita lewati di 2020 ini. Saudara sekalian, mungkin hal yang sama yang terjadi, yang ada di dalam kehidupan Elisabet, yang ada di dalam kehidupan Zakaria, merasakan betapa besarnya kesukaran yang dihadapi pada waktu itu ketika keluarga ini dikategorikan sebagai keluarga yang seolah-olah dikutuk oleh Tuhan, yang seolah-olah keluarga ini adalah keluarga yang terkena aib karena tidak memiliki keturunan. Kita bisa membayangkan, kemarin saya menyampaikan bahwa pengalaman Maria dan pengalaman Elisabet begitu berbeda. Elisabet sebagai keluarga yang terkena aib, yang sudah nyaman dalam zona nyamannya dengan orang-orang yang terkena aib, yang tidak punya keturunan pada waktu itu. Tetapi Maria yang masih muda juga memiliki kesukaran yang sama. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama belajar mencoba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, apakah saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memang benar-benar bisa menikmati apa yang dikatakan Tuhan bagi Elisabet dan juga Zakaria, termasuk saudara adalah seorang yang disertai oleh Tuhan?
Kalau kita adalah keluarga yang disertai Tuhan. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan. Kalau saudara ada bagian dalam SPBF, adalah apakah SPBF ini disertai oleh Tuhan? Kalau ini adalah bagian daripada keluarga besar Taman Safari Indonesia, apakah Taman Safari Indonesia adalah taman safari yang disertai oleh Tuhan? Kita bersama-sama merenungkan, saudara sekalian, ada 3 prinsip bagaimana kita bisa senantiasa disertai Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ketika kita bersama-sama ingin senantiasa disertai Tuhan, maka yang pertama kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Ada sebuah proses yang Tuhan berikan, izinkan terjadi atas kehidupan kita, kita mengikutinya dengan tetap percaya. Yang kedua, kita menuruti apa katanya Tuhan dengan kesungguhan, walaupun mungkin itu berbeda dengan keinginan kita. Yang ketiga, apakah saudara dan saya siap untuk menjadi pribadi yang senantiasa disertai oleh Tuhan ketika kita bersama-sama juga menikmati karyanya Tuhan dengan penuh pengharapan? Ketiga, prinsip ini biarlah boleh menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita mengakhiri 2020 ini. Nah, saudara sekalian, mari kita akan lihat yang pertama-tama. Melihat yang pertama. Bagaimana Zakaria dan Elisabet disertai oleh Tuhan karena mereka adalah keluarga yang mengikuti prosesnya Tuhan dengan tetap percaya. Saya yakin saudara sekalian, proses yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet, sekali lagi yang saya katakan, begitu berat dan begitu sukarnya. Cukup lama menantikan seorang anak. Cukup lama mereka dicap sebagai sebuah keluarga yang terkena kutuk, yang terkena aib karena tidak memiliki keturunan, saudara sekalian. Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, ketika kita hidup pada masa itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai pada titik Tuhan menyatakan rencana yang besar, keajaiban yang besar terjadi dalam kehidupan keluarga Zakaria ini, saudara sekalian. Kita patut merenungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya inilah yang harus kita kerjakan, inilah yang harus kita lakukan dan kita tangkap misinya Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama ingin memiliki penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah proses-proses yang berat, di tengah ujian-ujian, tantangan-tantangan yang sangat sulit yang ada di dunia ini, COVID-19 yang berdampak kepada kehidupan kita pribadi, bahkan iman Kristiani tentunya melahirkan sesuatu yang berdampak dalam hidup kita. Taman Safari dari bulan Maret sampai dengan sekarang mungkin masih menghadapi dampak daripada COVID-19. Masih belum semuanya dipanggil, betul ya Pak ya? Masih belum semuanya dipanggil untuk bekerja. Kita menyaksikan, kita melihat orang-orang yang percaya, yang di PHK dan sebagainya, masih ada banyak saudara sekalian. Kita melihat bagaimana dapur kita sudah pada waktu itu sudah ngebul begitu berasap ya. Berasap begitu sangat sampai pada titik tanggal 31 masih ada sisanya. Tapi sekarang mungkin pada tanggal 14 sudah selesai berpuasa. Tetapi kita bisa menyaksikan proses Tuhan itu akan terus terjadi saudara sekalian di dalam kehidupan kita. Proses Tuhan juga ini terjadi di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Bukan hanya sekedar ketika dia masih di dalam dikategorikan sebagai keluarga yang terkena aib. Tetapi ketika mereka merasakan betapa dahsyatnya perbuatan ajaib Tuhan. Sehingga Elisabet hamil, masih ada dalam sebuah proses sampai pada titik penantian Zakaria dan Elisabet di mana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Merasakan sukacita yang besar. Kenapa hal ini terjadi? Karena keluarga ini adalah keluarga yang mengikuti prosesnya Tuhan dengan tetap percaya. Walaupun kita sadar, kita tahu di saat proses yang terjadi ada banyak keraguan-raguan dalam kehidupan dalam pribadi Zakaria dan Elisabet. Mana mungkin saya sudah tua, saya sudah menopause gitu ya. Tidak mungkin saya bisa dapat anak. Nah saudara sekalian, mana mungkin ketika
ketika saya tetap duduk manis berdoa bersama-sama dengan orang-orang seiman, ada keajaiban Tuhan. Mungkin kita merasa bimbang dan kita merasa ragu ketika menghadapi beban-beban berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menyaksikan, melihat keluarga kita kelaparan, mereka kesedihan, mereka tidak ada tawa, tidak ada canda karena berbagai tekanan-tekanan yang terjadi. Tetapi saudara sekalian, apa yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth ini juga bisa kita alami bersama-sama sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita senantiasa mengikuti prosesnya Tuhan. Apakah kita yakin dengan proses yang terjadi? Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam ayat 57 dan 58 dikatakan, genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Lalu dikatakan Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Sesuatu yang hebat terjadi ketika kita mengikuti prosesnya Tuhan. Ada sukacita pada akhirnya. Seperti pelangi sehabis hujan dan seterusnya ya. Ketika hujan turun, kita bisa menyaksikan, melihat akhirnya ada pelangi. Ada sesuatu yang indah. Tidak selamanya, kata Kriste, mendung itu kelabu. Apakah kita yakin? Kalau Kristus saja yakin seperti itu secara dunia, kita sebagai orang-orang percaya seharusnya menyadari dan meyakini sedang terjadi apakah di dalam kehidupan kita hari ini adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan. Apakah kita tetap mengikuti prosesnya Tuhan sampai keajaiban Tuhan terjadi, kita merasakan sukacita ketika kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang menggenapi janjinya. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-59 sampai 63. Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Dia menjadi keluarga yang disertai oleh Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti prosesnya dengan tetap percaya, tetapi juga menuruti apa katanya Tuhan dengan kesungguhan. Ayat 59, mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Lalu ayat 60, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Lalu ayat yang 63, namanya adalah Yohanes. Saudara sekalian, dalam keturunan bangsa Yahudi pada waktu itu, anak laki-laki adalah anak yang terbaik menurut mereka. Mereka akan bersukacita bersama-sama kalau anak laki-laki itu lahir. Semua sanak saudaranya akan berkumpul, mereka akan bersukacita. Mereka akan bersendagurau, mereka akan bernyanyi-nyanyi begitu hebat dan luar biasa. Mereka menantikan apakah anak yang dilahirkan oleh Elizabeth ini adalah laki-laki. Biasanya kalau anak itu adalah perempuan, mereka yang berkumpul bersama-sama pada titik akhir mereka akan meninggalkan secara diam-diam. Jadi kaum wanita itu kaum yang terabaikan pada waktu itu, sudah sekali. Karena anak laki-laki. Sama ya, mungkin orang-orang suku Batak harus laki-laki. Kalau masih wanita, laki-laki pokoknya gitu. Baik itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, wanita mengejar terus sampai laki-laki. Jangan takut Pak Marulam. Sama dengan orang-orang Chinese ya, karena mereka adalah penerus keturunan. Jadi kalau orang Chinese itu juga kalau anaknya perempuan nanti marganya hilang. Jadi marga saya ini nanti hilang. Jadi saya Ciam itu nanti akan hilang karena saya wanita. Mereka akan mendapatkan pria-pria yang lain. Jadi nama bapaknya prianya. Nah saudara, ini yang terjadi saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, ketika pada akhirnya sesungguhnya mereka akan menamakan anak yang pertama adalah menamakan seperti nama bapaknya. Sehingga dikatakan anaknya seharusnya namanya
Zakaria? Tidak. Jangan Zakaria. Ada satu perdebatan yang sangat panjang. Keluargamu tidak ada yang namanya Yohanes. Nggak boleh kamu memakai nama Yohanes. Yohanes bukan keturunan kita. Tapi namanya harus Zakaria. Kata Elisabet. Kata malaikat Tuhan untuk menamakan Yohanes. Dan pada titik akhir, ketika Zakaria menuliskan namanya adalah Yohanes. Berkat Tuhan terjadi. Akhirnya Zakaria terbuka mulutnya dan bisa berbicara. Saudara sekalian, 9 bulan mengandung. Bukan hanya mengikuti prosesnya Tuhan, tetapi apa katanya Tuhan sampai pada titik akhir, kamu harus menamai Yohanes. Adalah bagian yang sangat sulit karena tidak sesuai dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Dia harus melanggar peraturan adat istiadat Yahudi. Oleh karena dia ingin menyatakan kebenaran ilahi di mana namanya bukan Zakaria tetapi namanya Yohanes. Dia harus menerjang tembok tradisi. Dia harus menerjang kesukuan yang ada, saudara sekalian. Sulit. Harus keluar dari zona adat pada waktu itu. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh rindu disertai oleh Tuhan, maka seharusnya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah apa yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Walaupun mungkin itu sulit bagi kita di tengah-tengah adat istiadat yang ada pada masa sekarang ini. Kesukuan yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi firman Tuhan harus tetap dilaksanakan dan harus tetap dijalankan. Walaupun mungkin itu sulit. Beranikah kita menerobos tembok-tembok pemisah yang begitu besar dan berat dalam kehidupan dunia pada masa kini? Kita menyaksikan, kita melihat, sekarang ada banyak LGBT dan sebagainya terjadi. Pria menikah dengan pria, wanita menikah dengan wanita. Bahkan ada seorang yang menyatakan bahwa saya menikah dengan dirinya sendiri. Supaya dikatakan sebagai seorang yang menikah karena takut malu, tidak punya pasangan hidup dan sebagainya. Terjadi pada masa kini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman Tuhan adalah ya dan amin, dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan berkata tidak, didasarkan kepada firman Tuhan, kita harus mengatakan tidak. Kalau Tuhan mengatakan ya dan kita harus lakukan, firman Tuhan berkata kita harus melakukan, walaupun kita harus menerobos tembok-tembok etika moral yang tidak baik yang ada di dunia ini. Tinggalkan sesuatu yang tidak baik di 2020 ini. Lanjutkan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk menyertai hidup saudara. Yang ketiga, saudara. Kita akan lihat bersama-sama yang ketiga adalah menikmati karya Tuhan dengan penuh pengharapan. Di dalam ayat 64-66. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kemudian mereka semua menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Bahkan ada sebuah pengharapan menjadi apakah anak ini nanti. Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara sekalian, pengharapan yang penuh dengan kekuatan janji daripada Allah yang digenapi di dalam keluarga Zakaria dan Elisabet menjadi bagian yang juga bisa kita nikmati bersama-sama ketika kita berpengharapan kepada Tuhan dengan kekuatan di mana kita hanya berserah kepada Dia. Cukup lama waktunya Zakaria dan Elisabet. Selama 9 bulan cukup lama bagi Zakaria. Tidak bisa berkata-kata dan mungkin juga tuli tidak mendengar. Kita bisa membayangkan
Kalau orang biasa berbicara kemudian ditutup mulutnya dan tidak berbicara 1 hari saja. Mungkin teman-teman yang cerewet ya, yang suka ngomong-ngomong, coba berhenti aja berbicara. Mungkin akan sulit. Tetapi ini 9 bulan, maaf. Saya mengilustrasikan Pendeta Karel Saragi. Dengan stroke yang ada dialami, terhambat untuk pembicaraan. Saya yakin Pendeta Karel rindu untuk berkhotbah. Karena dia seorang pengkhotbah yang hebat. Dia seorang penulis yang hebat. Tetapi pasti di dalam hatinya ada kerinduan yang sangat dalam. Pasti Zakaria hal yang sama, saudara sekalian. Selama 9 bulan dia tidak bisa mengatakan apapun. Kebisuan tertutup mulutnya. Tetapi selama 9 bulan dia menantikan dengan sabar. Sebuah pengharapan yang besar akan terjadi. Karya keajaiban Tuhan akan terjadi pada saat Yohanes Pembaptis dilahirkan menjadi pembuka jalan bagi orang-orang yang bertobat pada waktu itu sebelum Yesus tampil sebagai pelayan Tuhan. Betapa luar biasanya yang terjadi ketika pengharapan itu digenapi, pada akhirnya apa yang terjadi? Buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Mereka menyampaikan kabar sukacita, kabar yang luar biasa. Mereka terheran-heran dengan keajaiban Tuhan. Betapa dahsyatnya ketika kita menjadi buah tutur yang baik di seluruh pegunungan Pangrango. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati cintanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara disertai oleh Tuhan. Betapa bangganya ketika saudara dan saya di Taman Safari Indonesia menjadi buah tutur bahwa saudara adalah seorang karyawan Kristen yang baik. Yang dapat memberikan buah rohani yang terbaik. Yang menjadi kesaksian buah tutur yang baik. Bukan sesuatu yang terburuk. Buah tutur itu ada dalam hidup saudara. Luar biasa saudara. Bahkan Tuhan sudah mengatakan, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai. Ketika tangan Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara sekalian, maka kita akan menjadi saksi-saksi yang terbaik. Pembuka jalan bagi keselamatan banyak orang. Karena saudara semua adalah pribadi-pribadi yang telah merasakan karya keajaiban Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah itu boleh menjadi kehidupan pribadi saudara dan keluarga kita. Secara khusus SPBF dan Taman Safari Indonesia. Supaya pada akhirnya ketika saudara menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Buah tutur penyertaan Tuhan itu ada di mana-mana. Karena saudara hidup dalam keteguhan. Tuhan akan menuntun hidup saudara. Dan biarlah ketika saudara mengakhiri tahun ini, biarlah kita tetap senantiasa disertai Tuhan. Di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Dia yang sudah menyertai dari Januari sampai Desember ini. Yakinlah dia akan menyertai hidup saudara. Tetapi ingat, ikuti prosesnya Tuhan. Ingat, turuti apa katanya Tuhan. Dan ingat, nikmatilah karyanya Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dipikirkan dalam kehidupan kita. Dengan penuh pengharapan dia akan melakukan untuk kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan menuntun hidupku, biarlah menjadi penyerahan hidup kita bersama-sama hari ini. Sukacitaku kemana saja
gelap benar di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuntunku, itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maut pun takkan menakutkan, penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita di tahun 2020, mari kita tinggalkan itu. Kalau ada beban-beban berat yang sedang kita hadapi, mari kita menyadarinya bahwa Dia tetap Allah yang menyertai hidup kita. Penyertaan Tuhan bagi Zakaria dan Elizabeth bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ikuti prosesnya Tuhan dengan tetap percaya. Turuti apa kata Tuhan walaupun itu berat dengan kesungguhan hati. Yakinlah bahwa kita akan menikmati karya keajaiban Tuhan dengan penuh pengharapan yang pasti bahwa Dia Allah yang menyertai hidup saudara dan saya dalam segala situasi dan keadaan apapun. Di saat kita duka, di saat kita suka, di saat kita terhimpit, di saat kita berbeban berat, Dia akan campur tangan dalam sebuah keberhasilan pada masa akhirnya. Biar ini boleh menjadi doa kita, dan biar ini boleh menjadi respon hidup kita, supaya kita bersama-sama boleh menjadi pribadi keluarga SPBF Taman Safari Indonesia disertai Tuhan. Biarlah kiranya Safari Park Baptis Fellowship akan terus memancar, akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan, akan menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Pangrango, Cisarua. Kiranya Taman Safari Indonesia juga menjadi buah tutur di seluruh dunia, karena ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi. Ada pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang terus berdoa dan menjadi saksi-saksi yang baik. Kiranya umat baptis Indonesia juga menjadi buah tutur di seluruh dunia, karena karya Tuhan yang hebat. Kiranya GBC Pulau Mas bersama dengan cabang-cabang perintisan dan mitra pelayanan biarlah disertai oleh Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi buah tutur bersaksi ada perintisan-perintisan yang baru yang terbentuk dan mereka semua memuliakan nama Tuhan. Kiranya perintisan Kemang Bogor akan terus menjadi mercusuar disertai Tuhan sampai menjadi gereja yang mandiri yang memuliakan Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia
juga diberkati Tuhan. Sehingga mereka juga boleh merasakan kenyamanan karena ada anak-anak Tuhan yang mencintai Indonesia dan menjadi buah tutur yang baik. Kiranya apapun yang menjadi beban-beban kehidupan kita, kita menikmati karya keajaiban Tuhan terus-menerus. Sehingga ketika kita mengakhiri 2020, kita meninggalkan hal-hal yang buruk, berpengharapan melakukan hal-hal yang baik di 2021 dengan pengharapan yang pasti Tuhan menyertai hidup kita semua. Kiranya Bapak Denny Lontaan yang berulang tahun dalam minggu ini juga disertai oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Kita semua yang hadir, apapun yang ada dalam hidup kita, biarlah kita juga disertai oleh Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Biarlah Tuhan ketika kami mengakhiri ibadah kami, Engkau memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat berkelimpahan. Berkat-berkat jasmani dan rohani tercurah di dalam kehidupan kami sekalian. Karena Engkau menyertai. Biarlah sungguh-sungguh berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami bersama-sama memberikan persembahan syukur kami, baik itu persembahan khusus ataupun persembahan persepuluhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dengan berkat-berkat keberuntungan, dijauhkan segala mara bahaya, bahkan belalak-belalak pelahap dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya, Tuhan yang akan terus menyertai hidup saudara dan saya, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Namanya disebut oleh karena Dia menyertai hidup saudara. Immanuel, Immanuel.